Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Kita lanjutkan bahasan kita di Kitabul Libas, bahasan tentang adab-adab pakaian, sampai pada bab yang ke 120 berapa? 24 ya. Ya, fadhal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Allah yarham, ghafarallahu dzunubahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selanjutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu mulai dari bab larangan menjadikan kulit harimau sebagai alas duduk dan menaikinya. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tarkabul khazza walan nimara, yang artinya janganlah kalian duduk di atas pakaian sutra dan kulit harimau. Lanjut. Selanjutnya dari Abu Al-Mali, dari bapaknya radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an juludis sibai, yang artinya bahwa Rasulullah SAW melarang mempergunakan kulit-kulit binatang buas. Bawahnya. Selanjutnya dalam satu riwayat At-Tirmidzi, naha an juludis sibai an tuftarasha, yang artinya beliau melarang menjadikan kulit-kulit binatang buas dihamparkan sebagai alas. Ya, bahasan kita ini berkaitan dengan hukum penggunaan kulit-kulit binatang yang haram dimakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk untuk iftirash itu untuk alas, ya, baik alas kursi, alas duduk biasa di lantai, atau pula hukum penggunaan kulit-kulit ini untuk kepentingan-kepentingan yang lain seperti tas, sepatu, gesper, dan sejenisnya. Seperti pada kulit binatang di sini yang dikomentari harimau, tentu kalau di tempat kita karena ini dilindungi ya, berbahaya. Kemudian yang banyak di masyarakat kita kulit buaya, kulit ular yang banyak dipakai. Apa hukum menggunakan itu semuanya untuk keperluan barang-barang yang tadi? Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hukumnya, kecuali kulit babi sama kulit anjing. Ya. Untuk kulit babi dan kulit anjing, para ulama mengatakan itu najisnya udah jelas di Al-Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan babi lebih tajam, lebih berat najisnya dibanding dengan anjing, sehingga penggunaan kulit dari keduanya itu diharamkan buat apa saja secara mutlak. Ya. Umpama penggunaan kulit babi untuk berbagai macam keperluan, ya, itu tidak dilarang, najis dan diharamkan. Begitu pula anjing, karena jenis najisnya itu adalah najis fisik yang sudah
disebutkan pengharamannya di dalam Al-Quran. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama selain dari itu, yaitu binatang-binatang buas yang lainnya, seperti ular, buaya, dan sebagainya, digunakan untuk kepentingan yang tadi. Pendapat yang pertama di kalangan para ulama, dan ini pendapat dalam madhab Imam Syafi'i, makanya Imam An-Nawawi membahasnya masalah ini di sini, bahwa itu dilarang. Ya, tidak boleh karena najis. Ya, karena apa? Najis. Pada aslinya itu haram dimakan sehingga dia tidak bisa diapa-apain. Ini pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Berarti menggunakan itu semua untuk sepatu, tas, gesper, dompet, ya, itu tidak boleh karena itu najis. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu suci, boleh. Itu suci, Mas. Loh, kok bisa? Mereka berdalih boleh digunakan semua itu dengan syarat di apa? Ba'dad dabri, setelah disamak. Walaupun dia dagingnya haram, tapi kalau disamak kulitnya boleh. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ayyuma ihabin dubira faqad tahur. Kulit dari binatang apa saja, kalau ia disamak maka jadi suci. Ya. Ayyu ihabin dubira faqad tahur. Kulit apa saja yang disamak maka itu jadi suci. Berarti atas dasar ini selama ia disamak maka itu boleh, Pak. Jadi masalah di sini adalah masalah khilafiyah. Masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama kontemporer sekarang kayak Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau melarang, nggak boleh. Tapi sebagian yang lain yang masih hidup sekarang kayak Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau ahli fikih, mengatakan boleh kalau pendapatnya beliau. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, sehingga masalahnya lebih apa? Lebih longgar lah. Ya, faham? Oke. Fadal dibaca lagi bab berikutnya. Selanjutnya bab doa orang yang memakai pakaian baru, sandal baru dan lain-lain. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi, imamatan aw qamisan aw ridaan, yaqulu Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu." Yang artinya, apabila Rasulullah SAW memakai pakaian baru, beliau menyebutnya dengan namanya baik surban atau gamis atau kain selempang. Beliau mengucapkan, "Ya Allah, bagimu segala puji, Engkaulah yang memberiku pakaian ini. Aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang pakaian ini dibuat karenanya. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukannya dan dari keburukan apa yang pakaian ini dibuat karenanya." Ya, hadis ini bicara tentang adab memakai baju baru. Apa itu bentuknya? Apa saja? Dia pakai baju atau pakai celana
atau pakai surban kalau orang Arab biasanya, atau imamah itu surban, ya surban yang ditaruh di kepalanya, atau dia menggunakan rida. Rida itu baju kain panjang yang diselimutin di badannya, namanya rida. Makanya kain ihram itu yang bagian atas itu disebut dengan apa? Rida. Kain ihram kan dua helai, atas bawah. Yang atas itu disebut rida. Kenapa disebut rida? Karena diselimutin di badan yang laki. Kalau yang bawah disebut dengan istilah izar. Izar itu bahasa kita sarung. Nah, karena disarungin yang di bawah. Nah, adabnya menggunakan baru, ya, nggak harus baju ya, apa saja yang baru tadi, maka dianjurkan untuk membaca doa ini. Bunyi doanya, Allahumma lakal hamdu anta kasautani, as'aluka khairaha wa khaira ma fihi, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'. Terjemahnya, Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, pujian itu hanya milikmu. Anta kasautani, engkau yang memberikan aku pakaian ini. As'aluka khairah, aku meminta kepadamu kebaikannya. Wa khaira ma suni' lahu, dan kebaikan bahan yang dipakai di dalamnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan bahannya itu. Jadi di sini doa ini memohon kebaikan kepada Allah setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan atas pakaian baru yang dia kenakan, baik pakaian celana atau apa saja. Disebut pakaian karena penyebutan yang dominan. Bukan berarti khusus pakai pakaian kalau celana, enggak, tidak. Apa saja yang baru dari yang dia kenakan. Nah, memohon agar Allah memberikan kebaikan dari pakaian yang dia yang dia pakai. Ya. Begitu juga kebaikan dari bahan yang digunakan pakaian ini. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pertama dianjurkan ketika kita berdoa untuk memulai doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Ini pujian. Ya Allah, lakal hamd, pujian, sanjungan itu hanya milikmu. Engkau yang memberikan pakaian ini. Begitulah seharusnya kita ketika berdoa kepada Allah, yaitu memulai doa dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan seseorang yang berdoa dengan memuji Allah, maka doanya layak untuk dikabulkan. Adapun berdoa langsung meminta tanpa memuji Allah, maka ini disebut oleh Rasulullah SAW dengan sifat isti'jal, yaitu seseorang yang tergesa-gesa di dalam berdoa. Dan isti'jal, tergesa-gesa dalam berdoa, itu tanda doanya tidak diterima. Bahkan sebagian ulama tafsir mengartikan ini makna dari sikap berlebih-lebihan dalam berdoa. Pada ayat innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan, melampaui batas, keluar dari hukum, yaitu berdoa tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau mau doa, pujilah Allah dulu. Ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa
apapun yang kita kenakan itu bisa melahirkan kebaikan buat kita. Pakaian itu bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Apa kebaikannya? Pakaian yang dipakai bisa melahirkan kesederhanaan pada dirinya. Sederhana itu artinya tawadhu'. Sedangkan tawadhu' itu kemuliaan. Kalau itu melahirkan kesederhanaan, maka akan menjadikan dia itu beriman. Pakaian yang dia kenakan menjadikan dia semangat beribadah, termotivasi untuk beribadah. Kemudian juga meminta kepada Allah agar bahannya yang digunakan di pakaian itu pun baik buat dia. Karena ada beberapa hadis ada sahabat memakai pakaian yang melahirkan penyakit kulit pada dirinya. Makanya di bahasan yang lalu boleh melakukan pengobatan penyakit kulit dengan menggunakan kain sutra. Ya. Kemudian yang keempat, pakaian yang dikenakan seseorang itu bisa melahirkan keburukan pada dia. Dia pakai baju malah melahirkan keburukan. Apa itu? Kesombongan. Memang beda jamaah. Orang pakai baju yang mahal, bermerek, terus pakai jam tangannya bermerek, yang ratusan juta. Itu jalannya di tengah masyarakat itu beda. Iya tidak? Itu lain itu jalannya itu jamaah. Benar-benar itu mempengaruhi perasaan seseorang dan merusak perasaan. Jadi pakaiannya berarti apa? Melahirkan keburukan. Begitu juga yang lain, kendaraan. Ya, seseorang pakai motor moge, motor gede gitu ya. Motor gedenya yang benar-benar gede, Harley Davidson atau apa. Di tengah masyarakat, orang akan berkerumun, masyarakat berkerumun, mau ngapain? Selfie. Orang ngeliatin dan ngerusak memang, ngerusak hati. Ya. Muncul apa? Sombong gitu ya. Dilihatin orang, keluarnya itu, turunnya itu lain gitu jamaah. Kata orang, ini orang beneran gitu kan. Kan gitu kan, ini orang beneran. Udah sukses gitu kan. Sombongnya itu kelihatan gitu, ngerasain gitu kan ya. Mobil juga gitu, turun mobil mewah gitu kan. Waduh ini, terus berada di tengah masyarakat biasa. Ini benar-benar setan satu RW itu goda hati itu sama. Dipandang orang, kelihatan, gitu. Nggak enak banget gitu kan. Itu memang benar-benar apa namanya kesombongan itu sepertinya kayak otomatis muncul gitu. Kalau kita nggak pandai-pandai menjaga itu berbahaya sekali. Itulah keburukan yang dihasilkan. Makanya di bahasan yang lalu apa? Kesederhanaan itu dianjurkan. Ya, sederhana dianjurkan. Wallahu taala alam bissawab. Jadi kita hafalkan ini. Allahumma lakal hamdu anta kasautani. As'aluka apa? As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a. Wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'a. Ya, memang ngapalin kalau tahu artinya itu gampang. Walaupun wis tua, Pak. Tapi kalau tahu artinya tetap gampang. Tapi kalau ngapalin terus enggak tahu artinya, waduh, Pak. Bulet kagak kelar-kelar, Pak. Tapi subhanallah ngapalin Quran itu ya mudah kalau ada kemauan. Ya, lanjutkan. Ya, selanjutnya bab ke-126, bab anjuran memulai bagian kanan dalam berpakaian. Bab ini telah diterangkan dalam bab terdahulu dan di sana telah kami sebutkan hadis-hadis sahih tentangnya.
Jadi kita langsung ke bab 127. Ya. Adab tidur, berbaring, duduk, bermajelis, menjadi teman dalam majelis, dan tentang mimpi. Sebentar. Apa? Ini bukan bab baru, ini kitab baru. Oh, kitab baru ya. Ya. Berarti bahasan tentang kitab Al-Libas sudah selesai. Adab-adab tentang pakaian sudah selesai. Kali ini kita masuk pada kitab yang baru, yaitu kitab Adabin Naumi wal Iddija. Oh, ya. Wal, siapa yang bisa baca ini ayo? Wal Iddija. Nah, Anda bisa baca ini tak kasih hadiah. Nah, mencong-mencong mulut. Adab tidur, tahu ittija. Hijau. Ittija itu tidur miring loh jemaah. Tidur miring. Ini kitab baru. Kitab itu maksudnya sekali lagi di sini bahasan besarnya. Nanti di bawah bab besar itu ada bab-bab banyak gitu ya. Nah di sini bab tentang adab tidur, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bab. Ya. Bab adab tidur, adab miring, tidur miring, adab duduk di sana, kemudian adab duduk di kasur sama. Terus adab mimpi yang berkaitan dengan mimpi. Nah, ada 4 di sini. Fadhol dibahas. Ya, selanjutnya itu kitab baru. Di sini yang akan kita bahas mulai dari adab tidur, berbaring, duduk, bermajelis, menjadi teman dalam majelis, dan tentang mimpi. Bab doa, bab yang ke-127 di sini, bab doa yang dibaca ketika hendak tidur. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala shiqqihil aymani thumma qala Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta, yang artinya jika Rasulullah SAW beranjak ke tempat tidur beliau berbaring di atas lambung kanan, kemudian beliau membaca, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu, dan aku baringkan punggungku kepadamu dengan rasa harap dan takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat yang aman darimu melainkan kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan nabimu yang engkau utus. Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari berkaitan dengan adab tidur, doa tidur, dan posisi tidur. Ya, doa tidur dan posisi tidur. Kapan doa itu dibaca? Ya, ini perlu dihafalin biar enggak yang dibaca dengan anaknya yang TK sama. Gitu. Masa doai bapaknya ambil anak sing TK sama, Pak? Enggak naik kelas bapaknya berarti enggak lulus. Di sini ketika Rasulullah SAW berada di tempat tidurnya, berarti posisinya sudah apa? Sudah tiduran, bukan duduk. Kemudian beliau miring ke kanan. Ya, berarti kan sudah tiduran memang, sudah posisi tiduran, kemudian beliau miringnya ke kanan beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa posisi tidur yang dianjurkan itu adalah posisi tidur yang miring ke kanan.
Ya. Posisi tidur yang miring ke kanan. Kemudian di hadis yang lain disebutkan lalu Rasulullah SAW meletakkan apa? Telapak tangan kanannya di pipinya. Jadi tidur miring ke kanan sambil tangannya ini begini. Paham? Miring ke kanan, tapi telapak tangannya taruh di pipi gini. Begitulah Rasulullah SAW kalau tidur. Ya, tidurnya cantik Rasulullah SAW ya. Nah, di dalam medis yang modern mereka menemukan terapi kesehatan jantung. Yaitu apa? Terapi kesehatan jantung itu apa? Tidur miring kanan, telapak tangan kanannya ditaruh di pipi. Subhanallah. Ketika saya menjelaskan adab ini dulu di Pondok Kelapa situ, ada dokter perempuan yang datang. Habis itu saya disamperin, kayak heboh gitu nih ibu dokter, Ustadz. Yang Ustadz sampaikan itu persis pelatihan di jajaran kedokteran jantung kemarin di RSCM minggu yang lalu, kata dia. Yang memberikan seminar dokter ahli jantung dari Amerika. Nggak main-main ini, dokter jantung Amerika. Mereka menjelaskan sebuah penemuan, itu penemuannya ini. Terapi kesehatan jantung. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan bahwa apapun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya semuanya itu pasti baik. Dan ini menunjukkan bahwa apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kebenarannya pasti. Karena setiap perintah pasti baik dan setiap larangan itu pasti buruk. Pasti. Ya, manusia tahu atau manusia nggak tahu. Buktinya di era modern semakin terungkap mukjizat dari syariat Islam ini. Ya, termasuk tidur ini. Jadi katup jantungnya itu terbuka lebar sehingga pernapasan dan peredaran darah itu semakin lancar, Pak. Dalam posisi itu. Darah lancar. Kalau darah lancar, katupnya jalannya bagus, maka tidur Anda pulas, Pak. Nyaman, sehat. Lalu coba bandingkan Anda tidur miring ke kiri, napas Anda sesak dan peredaran darah Anda tidak lancar, makanya nyesek, Mas. Dan tidur Anda tidak akan lama pulas di situ. Dan itu berbahaya pada jantung Anda. Subhanallah ya. Nah inilah. Nah di posisi itu, di posisi tidur miring ke kanan, disitulah kita dianjurkan untuk berdoa. Doa yang dipanjatkan di sini, doa yang semuanya isinya tauhid kita kepada Allah. Ini tauhid, ini iman. Apa itu? Kita lihat. Allahumma ya Allah. Menunjukkan bahwa doa yang paling afdal dipanjatkan adalah menyebut al-ismul a'zam. Seperti yang tadi, Allahumma lakal hamdu. Apa ismul a'zam? Nama yang paling agung dari Asmaul Husna. Yaitu apa? Lafzul jalalah. Lafaz yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Allah. Itulah al-ismul a'zam. Itulah nama yang paling agung dan itulah nama yang penuh keagungan, lafzul jalalah. Allah. Nah, doa yang paling mulia
adalah doa yang dimulai dengan penyebutan nama yang paling agung ini, yaitu Allahumma, ya Allah. Ya Allahumma. Kemudian di sini ini menunjukkan tauhid pula, pujian, bahwa sanjungan, pujian itu hanya milik Allah, pemilik keagungan, kesempurnaan, kemuliaan yang maha tinggi. Tidak ada siapapun yang setara dan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aslamtu nafsi ilaik. Aslama yuslimu Islam. Jadi aslam tu itu saya, arti katanya, asal katanya aslama. Kalau dirangkai dalam bahasa Arab namanya tasrif, ya, diurutin aslama yuslimu Islam. Berarti kata al-Islam itu berasal dari fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, namanya bentuknya adalah aslama. Jadi kalau ada orang namanya Pak Aslam, itu sama dengan Pak Islam namanya. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il, kata kerja bentuk madhi, lampau. Yuslimu itu bentuk sekarang dan akan datang. Itulah bahasa Arab, ya. Sulitlah untuk diterangin lah, angel bahasa Indonesia nggak ketemu. Nah, yang jelas Islam itu berasal dari kata aslama. Dan ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Waman aslama wajhahu lillah. Ya. Aslama. Apa artinya aslama itu? Terjemahnya aslama itu berserah diri. Artinya apa? Ketaatan, kepatuhan. Ya bahasa kita sami'na wa ata'na lah gitu loh. Jadi aslama itu apa? Berserah diri alias ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Jadi aslam tu nafsi, nafsi itu diriku, jiwaku. Ketaatan, kepatuhan, ketundukan, itu semua saya serahkan semuanya kepadamu. Berarti saya akan taat, berarti saya tidak akan taat kecuali hanya kepada Allah. Berarti saya tidak akan patuh kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan merendah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan berharap, takut kecuali hanya sama Allah. Inilah nilai tauhid yang sangat tinggi, jemaah. Kemudian wa wajjahtu wajhi ilaik. Inilah keikhlasan. Wajjahtu yang Anda baca di doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajjahtu artinya saya mengarahkan. Saya mengarahkan, saya arahkan. Jadi kalau orang berkendara mobil Anda arahnya ke sebelah ke kanan umpamanya. Lalu Anda mau nyetir, wajah tuh, arahnya saya rubah, saya bikin arah sana gitu. Saya arahkan mobilku ke sini gitu. Jadi wajah tuh itu artinya saya mengarahkan. Apa yang saya arahkan? Wajhi, wajahku. Emang wajahnya tok yang diarahin, Pak? Bukan, maksudnya apa? Semuanya. Tapi kenapa kok disebut wajah? Karena wajah itu sesuatu yang paling terhormat pada diri seseorang. Sesuatu yang paling utama, sesuatu yang paling terdepan muncul. Makanya kalau mau melamar cewek, yang dilihat apanya?
wajah, karena itu simbolnya. Ya, karena itu simbolnya wajahnya itu. Makanya perempuan itu yang disibukin apanya? Wajahnya disibuk, ruwet dengan wajahnya tok perempuan itu. Didempul, ditembel, diapain, dikasih aquaproof, dikasih ini macem-macem wis. Dikasih pernis biar kinclong tuh muka wis macem-macem wis. Saya tidak tahu Bu namanya Bu, wis nggak ngerti saya wis. Macem-macem Pak bentuknya wis. Nanti cuci muka pagi, cuci muka siang, wah wis ndak karuan sudah Bu Pak. Kenapa? Karena itu yang paling utama pada diri seseorang. Bukan berarti yang lain enggak. Sehingga makna doa ini apa? Wajah tu waji, saya arahkan diriku. Semua yang ada pada aku, anggota tubuhku, perbuatanku semuanya ilaika, hanya sama engkau. Maksudnya apa? Kalau yang pertama tadi aslam tu, hatiku patuh, hati saya taat, hati saya tunduk, semua hanya sama Allah. Adapun fisik saya, muka saya, tangan saya, kaki saya, tubuh saya semua tidak akan saya gerakkan kecuali hanya mengharap ridho Allah semata. Namanya apa ini? Hah? Namanya apa? Apa namanya? Keikhlasan. Dia tidak akan melakukan apapun kecuali tujuannya hanya ilaika, hanya kepada Allah. Faham? Faham belum? Faham belum Pak? Ini bengong sebelah situ. Faham atau belum Pak? Hah? Belum Pak? Bapak faham Pak? Atau Bapak lamun Pak? Faham atau belum? Jadi artinya gerak-gerik kita sampai seperti itu. Jadi gerak-geriknya saja semuanya itu mengharap apa? Ridho Allah, apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi ini, itu, ini. Semuanya mengharap ridho Allah. Duduknya, berdirinya, semuanya dia melakukan itu mencari apa? Ridho Allah. Wajah tu wajih, saya arahkan wajahku semuanya hanya kepada hatinya pun sama, hatinya dia hanya patuh taat sama. Inilah ikhlas, inilah tauhid. Ini dalam ini mau tidur aja begini nih artinya jamaah. Terus apa? Wa fawwadtu amri ilaik. Urusan saya baik yang sudah saya kerjakan sepanjang hari ini. Kan ceritanya mau tidur nih. Apa yang saya lakukan sepanjang hari ini? Fawwadtu menggunakan kata lampau. Apa yang saya lakukan sepanjang hari ini, hasilnya baik atau buruk, terjadi ada hasil atau tidak, baik ataupun buruk, saya serahkan sama Engkau ya Allah. Engkau yang menentukan semuanya. Ini namanya apa ini? Tawakal. Wa iyyaka nasta'in. Berarti susunan ini sama dengan makna iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya ibadah. Artinya saya tidak akan ibadah kecuali hanya kepada. Setelah itu usaha saya semuanya, hasilnya saya akan serahkan sama Allah. Maha tahu apa yang terbaik buat diri saya. Sampai-sampai alja'tu dhahri ilaik, saya tidur ini pun saya letakkan punggungku di kasur ini, semuanya saya hanya mengharap kepadamu ya Allah. Lihatlah jamaah, orang beriman mau tidur pun penuh tauhid jamaah. Lihatlah, orang beriman mau tidur tauhid. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Raghbah itu artinya harapan. Harapan saya untuk mendapatkan kebaikan dan manfaat, saya berikan hanya kepadamu.
Rahbah pakai hak. Makanya hati-hati bacanya. Raghbah sama rahbah. Kalau rahbah itu ketakutan. Saya berharap akan kebaikan, manfaat hanya kepadamu ya Allah. Rahbah, saya takut akan azab, bencana, keburukan juga hanya kepadamu ya Allah. Saya takut azabmu. Saya takut bencana yang kau berikan kepada saya. Ini tauhid yang luar biasa. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada yang bisa selamat, tidak ada yang bisa melarikan diri, tidak ada yang bisa berlindung dari sesuatu yang telah Allah takdirkan kecuali kita harus kembali kepada Allah. Kalau Allah menentukan kepada kita musibah, maka kita tidak akan bisa lari dari musibah itu. Kecuali kita larinya kepada siapa? Kepada Allah lagi. Maka Allah akan merubah musibah itu menjadi kenikmatan. Ujian. Inilah tauhid. Amantu bi kitabika alladzi anzalta. Saya beriman, saya membenarkan, saya mempelajari, saya patuh, saya amalkan kitab wahyu yang telah engkau turunkan kepadaku. Quran. Wa bi rasulika alladzi wa nabiyyika alladzi arsalta. Saya pun beriman, saya pun mempelajari, saya pun taat patuh terhadap nabimu, petunjuk nabimu yang engkau utus kepada kita. Inilah Islam jemaah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya syirik, minta-minta ke kuburan, mencari berkah di sana di sini, berarti dia tidurnya enggak baca doa ini jemaah. Berarti kalau ada orang ibadahnya banyak bid'ah, berarti dia enggak belajar ini. Kalau ada orang hidupnya stres, galau, gelisah, berarti dia enggak baca doa, makanya stres. Bagaimana besok jikalau seandainya apabila, waduh, pikirin sendiri terus Anda. Ya kan? Mikir besok gimana nanti dagangan. Besok nanti kalau dagangannya enggak laku gimana? Tadi sudah enggak laku. Besok kalau enggak laku lagi gimana? Waduh, bisa rusak, bisa begini, bisa silahkan stres sendiri kamu ya. Berarti enggak baca doa ini dia. Jadi aktivitas sehari-hari ditutup dengan apa? Tauhid yang mulia. Makanya apalin, apal enggak doa ini? Apalin doa ya anak TK. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Itu kan anakmu yang baca. Masuk bapak gak naik kelas, bapak biyen ra naik kelas. Dari dulu gak naik kelas bapak. Malu sama anaknya. Naik kelas dong, baca ini apalin. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan apa? Rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu, oh nyangkut terus kepanjangan. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Apalin, Pak. Ya, apalin doanya nanti. Paham? Adzan ya. Ya, kita dengarkan adzan. La ilaha illallah. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya.
Ya. Ya, apa maksud dari doa yang tadi? Berlindung kepada Allah dari keburukan baju. Ya, kalau saya, apakah baju itu sendiri buruk? Hah? Tidak. Ya. Apakah baju itu sendiri buruk? Tidak. Berarti buruk ini dari apa? Jadi seseorang mengenakan baju itu, lalu muncul pada dirinya keburukan karena dia pakai baju itu. Ya kan? Apa itu? Bisa jadi setelah pakai baju itu muncul kesombongan. Satu. Atau kedua, setelah pakai baju itu menjadikan dia orang yang apa? Petantang petenteng gitu kan ya. Kayak sok berani atau apa begitu. Nah, ini yang memunculkan keburukan. Apa iya? Iya, dan itu memang nyata seperti yang saya contohkan tadi gitu ya. Ya, terasa banget gitu loh. Ya, beda antara pakai motor sama kendaraan semua buruk. Nggak ada, biasa, semua itu mubah. Buruk kapan? Ketika itu menjadi alat untuk berbuat keburukan dan kejahatan gitu kan. Nah, itulah maknanya, wallahu a'lam. Ya, silakan. Nah, posisi tidur dengan miring, maka dan di hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW meletakkan telapaknya. Jadi posisinya gini mas, tidurnya. Ya, begini, ininya di pipi Anda begitu. Kalau ini di sini itu namanya nggak kebagian bantal mas. Ya, bantalnya baik buat anaknya sehingga ente ngalah nggak dapat bantal jadi turunnya ngene mas. Biasanya tidur di masjid atau tidur di rumah kehabisan bantal kan gitu mas ya. Bukan mas, tapi tidur. Jadi tidurnya pakai telapak. Ada pakai bantal, tapi berarti posisi telapak tangannya ini di mana? Di atas bantalnya kan? Di atas bantalnya. Ada lagi? Ya, Assalamualaikum. Silakan Pak. Aslam tuh ya. Ya, aslamtu nafsi ilaika. Apakah itu bisa diartikan amalan hati? Pak, hati itu, di dalam hati itu ada yang bersifat amalan, ada yang bersifat ucapan. Sebagaimana fisik kita ada amalan, ada ucapan, sehingga apa yang ada dari diri kita itu ada 4, amalan hati, ucapan hati, perbuatan fisik, amalan fisik, dan ucapan mulut. Jadi hati itu ada yang bersifat amalan. Apa itu amalan hati? Cinta, berharap, tawakal, takut. Ini semua apa? Amalan apa? Hati. Ya, patuh, taat, itu amalan hati. Ya. Yang positif, yang buruk apa? Dendam. Ya kan? Hasad. Keinginan untuk berbuat keburukan. Suka dipuji. Ya kan? Dan seterusnya, itu perbuatan hati. Lah ucapan hati apa? Niat. Nah, niat itu ucapan hati, qaulul qalbi. Makanya niat itu apa? Ucapan hati.
bukan mulut. Ya. Jadi niat ucapan hati, Mas. Tidak ada niat itu sangkut paut dengan lisan, tidak ada. Seperti orang mau niatan apa? Mau niat sesuatu, apa diucapin? Enggak. Makanya mereka yang mengatakan, oh niatan itu perlu diucapkan dengan lisan. Mereka membedakan antara yang bersifat ibadah, mahdhah, murni dengan sesuatu yang bersifat ibadah tapi tak murni. Lalu ketika ditanya apa itu ibadah murni, mereka sendiri berbeda pandangan akhirnya. Itu kan yang ada dalam Syafi'iyah, kalangan belakangan yang bermadhab Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'inya, Imam Nawawinya tidak mengatakan demikian. Ya. Jadi niat itu ucapan apa? Hati. Kalau ucapan lisan, ya seperti ini ucapan lisan, tutur kata yang baik, zikir dan sebagainya. Perbuatan ya fisik kita ini perbuatan fisik gitu. Ya, jadi aslamtu nafsi, saya berserah diri, jiwaku saya serahkan kepada Allah. Maksudnya apa? Hatinya. Berarti apa? Hatinya, hati kita mengatakan di dalam hati kita akan taat hanya sama Allah. Saya hanya berharap kebaikan, manfaat hanya sama Allah. Saya takut hanya sama Allah. Saya serahkan semua urusanku, saya tidak minta tolong hanya kepada Allah. Itulah hati namanya. Itu yang disebut dengan istilah berserah diri. Ya, kalau mulut namanya doa, Pak. Ya. Silakan. Pak tadi. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Faham. Ya, tadi Bapak ini bertanya tentang adab tidur tadi, yaitu dianjurkan atau disunnahkan kita tidur miring ke kanan. Berarti kan saling membelakangi dengan istri Anda. Ya memang begitulah sunnahnya. Memang sunnahnya begitu. Terus mau jawab apa lagi? Yang selebihnya kan cuma karena perasaan Anda aja. Ya kan? Kalau istri Anda yang gak mau di belakang, ya Anda aja yang di belakang, gak apa-apa. Malah rezeki toh Mas. Jangan diterusin. Ya kan? Ya kamu aja yang di belakang. Nanti istrimu pasti gak mau. Wah ketiban pulung kok aku. Ya kan gitu. Kemudian yang kedua, pakaian. Saya contohkan tadi pakaian memang bisa mendorong orang untuk kesombongan. Kapan itu Mas? Ketika dia berada di level yang bawah. Coba Anda umpama dalam kondisi seperti ini di masjid, di tempat umum biasa, tiba-tiba Anda menggunakan batik yang bagus, yang mewah, mahal, di tengah-tengah mereka pakai sepatu keren. Kira-kira semua mata tertuju sama Anda enggak? Tertuju kan? Tertuju. Ketika semua mata tertuju, maka apa yang terjadi pada psikologis Anda, kejiwaan Anda? Nah, disitulah akan muncul apa? Sombong Anda. Wah, beda gitu loh. Di saat semua orang paling pakai Vario, mentok, Nmax, Anda sendiri terus pakai Harley Davidson gede. Semua orang ngeliatin Anda kan.
Wow, sugih wong iki, Pak. Kayak nih orang. Motornya tok Kak, seharga kontrakanku, Pak. Kan gitu kan? Muncul nggak kesombongan? Muncul. Sama pula pengajian. Saya pernah itu jamaah. Bukan pernah, beberapa kali. Pengajian. Dijemput kita. Pakai apa? Alphard. Dijemput pakai Mercedes-Benz yang apa? Yang sport. Yang pintu 2. Ya. Wis longgone ora enak. Mobil larang Pak, sport, longgone ndak enak, namanya mobil sport kan. Pengajian level biasa, ya kayak kita di sini biasa. Tahu-tahu dijemput pakai mobil mewah. Kira-kira mata semua jamaah tertuju nggak? Tertuju sono. Wow, Ustadz mewahnya. Kan gitu kan? Wah itu keluar dari mobil lain mas, kayak ponakannya Muhammad bin Salman. Kayak bukan orang Pondok Kelapa kita Pak. Lain. Apa nggak ada perasaan apa-apa? Nggak bisa Pak. Tapi kalau Anda datang ke kondangan, semua pakai batik, Anda datang pakai batik terus belagu sendiri. Siapa yang ngelihat ente? Nah, semua orang pakai batik kok. Iya tidak? Nggak ada yang ngelihat ente. Cuma ngeliat, oh bapak ini datang, bajumu nggak dilihat orang. Kenapa? Karena semua orang sama. Sama, si fulan orang kaya. Saya tahu ada beberapa jamaah kita kalau duduk di kajian begini, dia naik motor biasa Pak. Sebetulnya wong sugih Mas, di rumahnya mobilnya Mercy nih. Kenapa? Dia menyederhanakan diri. Nah orang-orang seperti ini kalau tampil mau meeting sama bos-bos, terus pakai baju kayak gini, nyampe satpam diusir Mas. Nggak dapat kerjaan dia. Iya kan? Akhirnya dia pakai mobilnya yang ditaruh di dalam garasi itu dikeluarin sama dia. Keluarnya kemana? Ke orang yang sama. Artinya orang bakal ngelihat dia enggak? Enggak, sama aja sama saya. Yang dilihat adalah apa? Kalau ente naik Grab. Itu dilihatin orang. Kenapa? Ngapain nih orang kesini? Begitu, bukan tempat lo. Paham enggak Mas? Jadi paham jawaban saya. Anda bisa memposisikan diri gitu loh. Ngerti ya? Jadi kalau pakaian pada aslinya enggak ada apa-apa. Cuma di mana kita make. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Jadi ada sebentar, siapa? Ya. Ngomong apa ente ini? Minta sama siapa? Ente ngomong apa? Saya tidak minta ente untuk jelasin, saya paham. Yang ente ngomongin ini apa? Berarti semua yang ada di dalam syariat ini Rasulullah meminta untuk dirinya sendiri, begitu. Kan semua di syariat begitu. Berarti Rasulullah SAW meminta untuk dirinya sendiri. Rasulullah SAW menyuruh dirinya sendiri begitu. Tidak menyuruh umatnya. Hati-hati bisikan-bisikan yang ada di pikiran ente. Ya itu berbahaya. Ya itu berbahaya sekali di pikiran ente. Rasulullah SAW ketika menyuruh sesuatu, berarti beliau itu menyuruh siapa?
Menyuruh umatnya sudah titik. Beliau menyuruh umatnya. Ya kan? Beliau kalau nyuruh umatnya. Wa nabiyyika alladzi arsalta, dan nabimu yang engkau utus. Maksudnya itu kan kamu nabimu dan nabimu ini siapa? Allah. Yang engkau utus, iya berarti saya diutus. Dan Rasulullah SAW sendiri menamai dirinya dengan siapa? Faqulu innama ana abdullahi wa rasuluh. Katakan saya hanyalah hamba Allah dan Rasul. Sudah, selebihnya itu. Jangan punya pikiran antik-antik. Itu berbahaya pada diri Anda. Hanya pengen menunjukkan, jangan. Nanti akhirnya muncul, oh ini Nabi bicara tentang dirinya sendiri. Berarti nanti ini perintah buat diri Nabi, bukan buat saya dong. Oh, itu pikiran setan ini. Jangan, hati-hati Anda. Berbahaya. Ya, hati-hati. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, berkaitan dengan kulit yang terlarang. Masalahnya kan saya tadi tidak menyebutkan mana yang lebih kuat pendapat, kan tidak. Saya cuma menjelaskan tok. Artinya kalau ada orang make ya silakan saja, karena perbedaan pendapatnya cukup tajam. Gitu loh. Anda mau make kulit ular, silakan. Ya kan? Terus buaya juga diperdebatkan oleh para ulama antara halal atau haram. Ulama fikih memperdebatkan itu, Pak. Ya kan? Makanya Anda lihat di YouTube ada beberapa orang Arab makan buaya, kan gitu kan. Ya bagi dia berpandangan itu halal. Loh itu kan binatang yang hidup di dua alam. Mana dalilnya? Ada dalil enggak yang mengatakan hidup di dua alam enggak boleh? Itu kan enggak ada dalilnya. Itu kan enggak ada dalilnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini perbedaan pendapat saja. Ya Anda lebih memilih boleh ya silahkan. Ya, dan itu yang banyak dipakai di masyarakat ya silahkan. Ya silahkan. Apa itu? Ya boleh nggak apa-apa. Tidak maksud. Ya, ada lagi? Silakan, Mas. Dua-duanya dibolehkan, Mas. Ya. Allahumma. Ya, artinya apa? Ya Allah. Cuman digandeng. Allahumma. Ya. Pakai Rabb, boleh kan? Seperti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbi auzi'ni. Rabbi ighfirli. Banyak doanya. Dan menggunakan kata ya Allah atau Rabb itu bagian dari memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih ada? Tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.